tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Saudara yang terkasih, ini merupakan siang yang membahagiakan, di mana ada Bapak Pendeta dari Surabaya. Terima kasih waktu yang telah diberikan buat kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Bapak yang sudah mau datang ke tempat ini untuk melayani kami. Juga ada Bapak Paulus Chandra, Bapak Tintek, Bapak Terry, semuanya boleh bergabung bersama kami di persekutuan Leader Qualitek ini. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat sebuah pujian berjagalah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan bahwa zaman sekarang hanya kepada Tuhan saja kita mau menyerahkan segala apa yang kita alami, karena Tuhanlah penolong yang sejati buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergerak, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari katakan dengan kesungguhan sama sekali. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergerak, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Biarkan musik mengalir. Lagu ini mengatakan, zaman sekarang kita harus senantiasa berjaga-jaga, karena banyak kabar-kabar yang menggemparkan di sana dan di sini, banyak kabar yang menggemparkan. Hanya kepada Tuhan kita akan selalu bersandar, kepada Tuhan kita selalu akan berserah, karena Tuhan sumber penghidupan kita. Tuhanlah tempat berlindung kita. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergerak, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergerak, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan,
dalam sabda Allah. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan siang hari ini. Boleh kami menikmati anugerah yang Kau berikan. Boleh kami berkumpul di sela-sela istirahat kami siang hari ini. Boleh kami mau menikmati kebenaran akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur hari-hari yang telah Kau berikan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sungguh kami rasakan. Penyertaan Tuhan akan selama-lamanya kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran akan sabda-Mu, berfirman, supaya firman yang akan ditaburkan ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menyambut firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari yang indah Tuhan berikan pada kami, boleh sama-sama menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Heno Sutopo. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan menjadikan satu kesempatan yang indah. Hari ini kita dapat berjumpa dan banyak wajah-wajah yang saya kenal dan yang belum kenal kita selamat kenal. Yang sudah kenal apa kabar? Loh kok sepi? Ya, puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua saudara. Dan saya hari ini memang pada kesempatan yang sangat indah ini, langkah pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini untuk bersama-sama dengan saudara, dan permintaan yang disampaikan pada saya untuk menyampaikan berita tentang akhir zaman. Akhir zaman itu kalau di mata kuliah sekolah teologi itu 3 SKS dalam 2 semester, berarti itu 120 jam harus dibunyikan dalam waktu 40 menit. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan bisa dimakan dengan baik. Dan saya harap kita tidak sekedar melihat apa yang akan digambarkan di sini, tetapi justru nanti ada pesan-pesan firman Tuhan yang akan kita ingat supaya kita dapat menyiapkan hidup dan kesempatan yang Tuhan karuniakan dalam diri kita ini untuk menjadi orang-orang yang benar-benar disiapkan menjadi mempelai Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara tentang akhir zaman. Akhir zaman itu dalam istilahnya teologi disebut eskatologi. Eskatologi Kristen itu berasal dari bahasa Yunani eskatos dan logos. Nah, eskatos itu artinya masa akhir. Logos itu firman yang dipelajari, yang dibicarakan. Berarti kalau saudara dan saya belajar tentang eskatologi, berarti kita mau mempelajari tentang masa-masa akhir dalam kehidupan ini. Ya, khususnya yang kita melihat sepanjang Alkitab dari kekal kepada kekal, Kejadian sampai Wahyu, itu semua menggambarkan jelas tentang nubuatan masa akhir, yang membicarakan masa akhir, dan bahkan berisi tentang pesan-pesan bagaimana kita menyiapkan diri untuk masa akhir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita perlu melihat dulu ada hal-hal yang kita harus tahu. Yang tadi saya katakan, ini adalah awal dari penciptaan. Gambar singkat, Alkitab itu tidak lepas dari sejarah, dan kita hidup dalam sepanjang lintasan sejarah ini, yang kebetulan saat ini Anda dan saya ada di sini, di daerah ini. Dan ini sangat mendekati sekali dengan
kedatangan Kristus yang kedua yang disebut zaman akhir. Tetapi masih ada zaman akhir berikutnya yang kita baca dalam kitab Wahyu, kitab Nabi Daniel. Itu semua nubuatan-nubuatan masih menjangkau pada lintasan-lintasan seperti ini. Tetapi pada bagian inilah kita hadir dan kita hidup di sini. Disebut sebagai zaman gereja. Coba gambar berikutnya. Nah, ini dalam pandangan para nabi melihat tentang apa yang terjadi pada waktu sejak penciptaan itu. Mereka menggambarkan seperti ini. Ada Alba, Babel, Abraham, ya, hukum Taurat, Nebukadnezar, Babylon, ya, Raja Daud, Yesus Kristus waktu disalib, dia naik kembali ke surga, 7 tahun masa tribulasi, masa kesukaran Yakub. Ini gambaran yang ada dan itu dilihat oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dinubuatkan dalam kitab Yesaya, Yesus lahir, bahkan Yesus mati sampai bangkit naik ke surga. Itu semua ada dalam kitab Nabi Yesaya. Oleh sebab itu kitab Nabi Yesaya juga dapat disebut sebagai Injil yang kelima dalam perjanjian lama. Sebab selain Pentateuch, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu semua menggambarkan tentang gambaran yang sama dengan Injil dalam perjanjian baru. Tetapi Yesaya bicara tentang kematian Yesus dan semua yang terjadi dalam pola-pola seperti itu menunjukkan bahwa Yesus itu sudah dikenal oleh para nabi lebih dulu dalam bentuk nubuatan. Oleh sebab itu pada waktu penggenapan perjanjian baru, disitulah Matius, Markus, Lukas itu melihat dalam pola yang sama sehingga disebut Injil Sinoptik, dan Yohanes melihat Yesus dalam pola yang sangat berbeda. Itulah